Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan selalu sehat ya. Hari ini hari Sabtu tanggal 14 Maret 2026, kembali lagi dalam pembelajaran mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Hari ini kita memasuki pada bab 7 tentang bumi dan tata surya. Sejak perjalanan pertama manusia keluar angkasa pada 1961, mimpi untuk mencari tempat tinggal alternatif selain bumi semakin tinggi. Hal ini dikarenakan keadaan bumi yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Padahal Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan bumi dan sistem di alam semesta ini agar manusia dapat hidup dengan nyaman. Mungkinkah ada bumi baru? Adapun tujuan mempelajari bumi dan tata surya yaitu agar dapat mengidentifikasi dan membedakan matahari sebagai pusat tata surya, planet-planet, dan benda langit lainnya. Dapat mendeskripsikan gerak rotasi dan revolusi bumi serta dampak langsungnya terhadap kehidupan, seperti pergantian siang dan malam, perbedaan waktu, dan pergantian musim. Dapat menganalisis fenomena seperti gerhana, pasang surut air laut, dan fasa bulan. Dapat memahami sistem kalender Masehi dan Hijriyah yang didasarkan pada pergerakan bumi dan bulan. Dapat memahami karakteristik dan peran matahari pada kehidupan. Dan dapat memahami syarat benda langit yang dapat mendukung kehidupan manusia dan makhluk bumi lainnya. Bumi adalah bagian dari sebuah sistem besar yang disebut tata surya. Dalam tata surya, terdapat berbagai benda langit yang memiliki karakteristik tersendiri. Menurutmu, bagaimanakah pengaruh benda-benda langit tersebut terhadap kondisi bumi? Penyelidikan-penyelidikan berkaitan dengan sistem tata surya dan berbagai benda langit dalamnya telah dilakukan sejak zaman dahulu kala. Para ilmuwan terus mencari tahu keadaan di luar bumi, baik melalui pengamatan jarak jauh menggunakan teleskop maupun dengan menjelajah antariksa dengan pesawat luar angkasa. Setiap pengetahuan baru ini menambah pemahaman kita mengenai bumi tempat tinggal kita, juga saudara-saudara bumi di luar sana. Masih ingatkah kamu ada planet apa saja yang berada di tata surya kita? Pada gambar berikut, kamu dapat melihat planet-planet yang berurutan dari yang paling dekat jaraknya dengan matahari hingga yang terjauh. Setiap planet memiliki karakteristik tersendiri. Dari planet-planet yang terlihat pada gambar, apakah kalian menyadari bahwa tidak ada planet Pluto pada gambar? Fakta sains mengatakan ada begitu banyak perkembangan yang terjadi berkat penyelidikan yang terus-menerus itu. Salah satunya adalah perubahan status Pluto dari sebuah planet menjadi planet kerdil pada tahun 2006. Pluto bergabung dengan 4 planet kerdil lainnya yaitu Eris, Haumea, Makemake, dan Ceres. Dari setidaknya 50 planet kerdil yang belum ditemukan. Apakah dalam tata surya kita hanya ada planet-planet saja? Ya, tata surya kita tidak hanya berisi planet, tetapi juga benda-benda langit lainnya. Menurut NASA, National Aeronautic and Space Administration atau Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat, tata surya terdiri atas 8 planet, 5 planet kerdil, lebih dari 200 satelit, 995.369 asteroid, dan 3.679 komet. Setiap benda langit ini bergerak dengan orbit tertentu, terus-menerus bergerak. Bayangkan, jika tata surya adalah sistem lalu lintas di sebuah kota, betapa ramainya lalu lintas itu dengan sekian banyak kendaraan yang melintas. Pernahkah kamu melihat lampu lalu lintas tidak berfungsi atau perlintasan kereta tidak ada penjaganya? Bagaimana situasi saat itu? Apa yang terjadi jika tidak ada aturan dan petugas-petugas yang memastikan setiap kendaraan berjalan di jalan yang telah ditentukan? Demikian juga dengan tata surya kita. Tuhan Yang Maha Kuasa telah menjaga keteraturan di tata surya sehingga setiap waktunya berjalan tertib dan sesuai orbitnya masing-masing. Fakta sains mengatakan, jarak rata-rata dari bumi ke matahari adalah 1 satuan astronomi. Dalam bahasa Inggris disebut astronomical unit
atau disingkat AU. 1 SA sama dengan 149.600.000 km. Jika kamu bergerak dengan kecepatan 100 km per jam, berarti kamu akan membutuhkan waktu sekitar 170 tahun untuk menempuh perjalanan dari bumi ke matahari. Planet adalah anggota utama tata surya. Semua planet bergerak. Gerakannya ada yang disebut dengan revolusi dan ada yang disebut dengan rotasi. Gerak revolusi adalah gerakan planet memutari matahari. Sedangkan gerak rotasi adalah gerakan planet yang berputar pada sumbunya. Setiap planet mempunyai waktu bergerak dengan periode tertentu. Kamu bisa mengamati lintasan gerak planet yang mengitari matahari pada gambar berikut. Gerakan dalam lintasan itulah yang disebut sebagai gerak revolusi. Adapun gerak rotasi dilakukan planet terhadap sumbu rotasinya. Sumbu rotasi planet nyaris tegak lurus dengan bidang lintasan atau bidang orbit planet tersebut. Para ilmuwan membagi planet-planet dalam tata surya ke dalam beberapa pengelompokan. Pengelompokan pertama menggunakan bumi sebagai pembatasnya. Pada pengelompokan ini ada dua kelompok, yaitu planet inferior dan planet superior. Planet inferior adalah planet-planet yang letaknya di antara matahari dan bumi, yaitu Merkurius dan Venus. Adapun planet superior adalah planet-planet yang letaknya setelah bumi, yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Pengelompokan kedua adalah pengelompokan dengan menggunakan lintasan asteroid sebagai pembatasnya. Kelompok planet dalam merupakan planet-planet yang berada dalam orbit lintasan asteroid, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kelompok planet luar berada di luar orbit lintasan asteroid, beranggotakan Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Pengelompokan ketiga, meski dengan pembagian planet yang sama dengan pengelompokan kedua, dilakukan berdasarkan ukuran dan komposisi zat pembentuknya. Kelompok planet terestrial juga biasanya disebut planet kuno. Ancient planets merupakan planet-planet yang dapat diamati tanpa alat bantu dan terdiri atas batuan sebagai bahan penyusunnya. Kelompok planet Jovian disebut juga planet raksasa gas atau disebut the gas giant, merupakan planet-planet besar yang tersusun dari gas. Untuk mengenal lebih lanjut planet-planet anggota tata surya, kita akan menggunakan pengelompokan yang ketiga ini. Planet terestrial atau planet kuno. Yang pertama adalah planet Merkurius. Planet Merkurius merupakan planet terdekat dengan matahari dan bergerak cepat di lintasannya. Nama Merkurius diambil dari nama dewa Romawi yang menjadi utusan para dewa yang geraknya juga cepat. Oleh karena jaraknya sangat dekat dengan matahari, planet ini sulit untuk diamati dengan mata telanjang. Merkurius dapat dilihat beberapa saat sebelum matahari terbit atau pada saat subuh dan setelah matahari tenggelam, sehingga ia kadang disebut juga sebagai bintang fajar atau bintang malam. Banyak yang mengira Merkurius adalah planet terpanas dalam tata surya karena ialah yang paling dekat dengan matahari. Akan tetapi, ternyata tidaklah demikian. Jawabannya terletak pada keberadaan atmosfer yang menyelimuti planet. Seperti yang kamu ketahui, atmosfer adalah lapisan terluar planet. Setiap planet memiliki atmosfer dengan perbandingan bahan penyusun yang berbeda-beda. Perbandingan bahan penyusun ini yang akan mempengaruhi kemampuan atmosfer untuk memerangkap energi dari matahari. Energi yang diperangkap tersebut lalu dipantulkan ke permukaan planet. Semakin banyak energi yang diperangkap, semakin panas suhu permukaan planet tersebut. Atmosfer Merkurius yang tipis membuatnya sulit menahan energi yang diterima dari matahari, sehingga
suhu permukaannya tidak sepanas yang diduga. Yang kedua adalah planet Venus. Planet Venus adalah planet yang terletak di urutan kedua terdekat dari matahari, yang merupakan planet terpanas di tata surya. Gerakan rotasi Venus berlawanan arah dengan ketujuh planet lainnya. Ia berputar dari timur ke barat. Gerakan ini disebut gerakan retrograde. Permukaan Venus sulit diamati dengan teleskop. Hal ini disebabkan karena tebalnya lapisan atmosfer yang mengandung karbon dioksida yang sangat tinggi yang menyebabkan suhu permukaan Venus terpanas di antara planet lainnya. Lapisan ini memerangkap energi dari matahari dan menyebarkannya ke seluruh permukaan planet. Planet Venus merupakan planet pertama yang berhasil dijelajahi pesawat ruang angkasa, tepatnya pada tahun 1962. Ilmuwan percaya pada satu waktu di masa lalu air mengalir di planet ini. Meski demikian, mereka yakin tidak ada makhluk hidup yang dapat hidup di suhu ekstrim dan awan asam yang sangat pekat di Venus. Planet ketiga adalah Bumi. Selamat datang di rumah kita. Lapisan atmosfer pada Bumi yang terdiri atas nitrogen, oksigen, dan berbagai gas lain dalam jumlah yang tepat menjadikan udara Bumi sempurna untuk kita dan makhluk hidup lainnya. Lapisan atmosfer juga melindungi kita dari berbagai mara bahaya di luar sana, seperti meteorit maupun energi matahari yang berlebihan. Bumi memiliki satu satelit, yaitu Bulan. Bulan bergerak mengelilingi Bumi pada orbitnya. Setidaknya ada 6 faktor yang mendukung kehidupan dapat berlangsung di Bumi, yaitu adanya air dalam bentuk cairan, atmosfer dengan kandungan yang sempurna, sehingga kebutuhan unsur-unsur kimia bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dapat tercukupi. Suhu dan kondisi permukaan Bumi yang tepat bagi pertumbuhan makhluk hidup, dan terjaganya Bumi dari radiasi yang berbahaya. Ketersediaan nutrisi, serta gravitasi Bumi yang menyebabkan kita dapat berjalan, tumbuhan dapat tumbuh, dan aktivitas lainnya. Planet keempat adalah planet Mars. Jika Venus adalah planet pertama yang berhasil dijelajahi pesawat ruang angkasa, maka planet Mars merupakan planet yang paling banyak diselidiki para ilmuwan. Dari hasil penyelidikan tersebut, hingga saat ini, ilmuwan memutuskan bahwa sulit untuk dapat hidup di planet Mars. Warna ciri khas planet Mars adalah merah. Warna merah tersebut membuat Mars kerap disebut sebagai planet berkarat. Permukaan Mars kaya akan besi oksida. Besi yang teroksidasi kita sebut sebagai karat. Itulah sebabnya Mars disebut planet berkarat. Sampai di sini dulu materi kita hari ini. Minggu depan kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.